mengumandangkan ada perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang sulit, medannya jauh, musim panas, sehingga membutuhkan banyak persediaan untuk bekal perang. Ketika Rasulullah SAW mengumandangkan perang Tabuk, yang pertama datang sahabat Uthman bin Affan. Sahabat Uthman bin Affan sebelumnya beliau sudah berangkat pergi berdagang dengan membawa 100 ekor untanya penuh dengan barang bawaan. Jadi kalau dagang bawa satu kontainer ini untuk siap-siap dijual. Ini sahabat Uthman bin Affan. Ketika mendengar seruan dari Nabi Muhammad SAW, beliau langsung balik kanan menuju Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ingin menyumbangkan semua barang saya, barang dagangan ini untuk keperluan perang Tabuk. Tapi yang dikeluarkan itu gak ada sepertiga dari hartanya. Ini dahsyat sekali. Dan beliau selain itu memberikan uang dinar dan dirham. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Uthman, wallahi la yadur ba'da hadha Uthman. Demi Allah, tidak ada yang bisa membuat bahaya, artinya membahayakan keimanan dari sahabat Uthman ibnu Affan. Meskipun kita mendengar banyak selentingan negatif terkait dengan sahabat Uthman ibnu Affan, padahal beliau sudah diberikan cap oleh Nabi Muhammad SAW, wallahi la yadurru ba'da hadha Uthman. Demi Allah, tidak ada yang bisa membahayakan Sayyidina Uthman. Ya, banyak yang ada yang mengatakan Sayyidina Uthman ketika menjadi khalifah disebut apa? Nepotisme. Kalau saya berikan infak harta saya untuk kepentingan perang Tabuk. Kam abqaita, ditanya oleh Rasulullah SAW, kam abqaita li ahlika, berapa yang kamu sisakan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Abqaitu li ahli Allah wa Rasul, saya sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya apa? 100% hartanya diberikan semua untuk kepentingan perang Tabuk. Dalam riwayat disebutkan kemudian Rasulullah melarang kemudian tetap diberikan untuk keluarganya. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Datang sahabat Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya mau infak untuk kepentingan perang Tabuk. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kam abqaita li ahlika, berapa yang kamu sisakan untuk keluarga wahai Umar? Abqaitu li ahli mithlahu, saya sisakan untuk keluargaku seperti yang saya infakkan. Berarti berapa? 50%. Ini kehebatan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah banyak di antara Uthman baru, Abu Bakar baru, Umar baru yang ada di Taman Tabuk Permai ini, insya Allah untuk mensyiarkan dakwah Islam, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hukumnya kalau kita berinfak kemudian yang lain tahu? Kalau sekarang modelnya di grup Pak Adi sudah mulai 1 juta besar kita, yang lain silakan dilanjut. Nanti sebut namanya, transfer sekian. Kalau disebut namanya, ini pakai rekeningnya ini siapa, nanti ngambilnya berapa lagi gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Disebutkan dalam Al-Quran, ya, itu betul sedekah fani'man, boleh memperlihatkan sedekah itu, boleh. Nikmat, salah satu kenikmatan itu betul sedekah fani'man. Lanjutan ayatnya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kemudian kamu menyembunyikan, itu lebih baik. Artinya tidak ada larangan. Urusan keikhlasan itu adalah hati kita, ya. Jadi nggak boleh kita, oh ini kayaknya nih ria nih, nah, kayaknya dia mulai pertama paling banyak ria nih. Nah, itu yang nggak boleh, karena kita sudah menghakimi hati orang lain, nggak boleh. Urusan ikhlas tidak ikhlas itu adalah urusan pribadi kita masing-masing, kita dengan Allah Subhanahu
terbiasa ibadah dalam keramaian, sudah biasa. Karena ada ibadah-ibadah yang harus diperlihatkan. Coba kita sholat ibadah, sholat jamaah di masjid, sembunyi-sembunyi, nggak bisa. Nggak usah disiapkan lorong bawah tangan, biar nggak ketahuan di jalan, nggak bisa lewat. Nah, gitu. Karena kita sudah terbiasa, infak sudah terbiasa, kan begitu ya. Kemudian sholat jamaah sudah terbiasa. Masalah hati ini memang ya kunci ada di sini. Makanya disebutkan ila saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Kalau baik hatinya itu semuanya baik. Tapi kalau buruk hatinya semuanya buruk. Makanya sekali lagi bahwa kita tidak boleh menjustifikasi orang lain ria, menjustifikasi orang lain tidak ikhlas. Yaitu urusan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terbiasa infak dengan terbuka, kita terbiasa infak untuk memotivasi orang lain, boleh jadi kemudian dengan dia orang yang lain ikut. Al-fadlu lil mubtadi man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memulai perbuatan yang baik diikuti oleh orang setelahnya, maka pahalanya itu mengalir kepada orang yang memberikan contoh, orang yang memulai pertama kali. Maka jangan sungkan kita mubadarah, memberikan inisiatif, memberikan yang pertama, pelopor di dalam kebaikan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita di sini sudah terbiasa. Jadi ada di sebagian tempat, Pak, gimana hukumnya? Ini orang ketika sebelum mulai sholat Idul Adha diumumkan, ya, diumumkan yang berkorban sapi pertama si A, sapi yang kedua si B, nah, gitu ya. Artinya bagi kita sudah terbiasa, kita berinfak sudah terbiasa. Artinya infak itu adalah gaya hidup, nah, gitu ya. Jadi orang yang mungkin baru awal-awal infak mungkin baru, oh ini takut gak ikhlas, gitu ya. Takut gak ikhlas, akhirnya gak infak. Nah itu yang salah. Kita udah infak sudah terbiasa, yang lain juga banyak yang infak. Siapa yang melihat? Gak ada yang melihat Allah. Kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita dan inilah alhamdulillah. Karena kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, kata-kata memang ya Allah memerintahkan kita ibadah kita itu memang kita ada ibadah namanya khafiyah. Masing-masing kita itu bagusnya punya khafiyah. Apa itu khafiyah? Khafiyah itu adalah satu ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Istri, anak-anak ada yang tahu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Nah, itu namanya khafiyah. Ulama-ulama kita dulu banyak yang punya kebiasaan seperti itu. Ada namanya Ja'far, ya. Namanya Ja'far. Beliau ini biasa bagi-bagi beras, ya, malam-malam. Dan berasnya itu biasa dipikul, kemudian dicentangkan di depan pintu atau ditaruh di depan pintu warga. Dan itu berjalan bertahun-tahun, gak ada yang tahu. Ya, berjalan beras atau makanan pokok yang biasa beliau bagikan setiap malam, gitu ya. Dan memang setelah beliau wafat tidak ada lagi ditemukan bungkusan makanan yang ada di depan rumah warga. Di situ baru ketahuan bahwa yang biasa melakukan infak seperti ini adalah orang yang bernama Ja'far tadi itu. Nah, ini salah satu di antara khafiyah dalam bentuk sedekah. Ada lagi yang dalam bentuk yang lain, ya, yang lainnya dalam bentuk zikir bisa. Ada yang dalam bentuk dia membantu orang tuanya, namanya khafiyah. Jadi namanya disebutkan dengan tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh. Kalau kita punya anak lagi kuliah, anak lagi di pesantren, kita lagi doain anak, sedekah. Saya sedekah, ya Allah, saya mau sedekah ke masjid. Saya niatkan mudah-mudahan anak saya lulus, mudah-mudahan anak saya usianya lancar, anak saya di pesantren, mudah-mudahan ilmu yang manfaat, bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Begitu. Ini salah satu wasiat namanya tawassul dengan amal soleh. Dengan di situ mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya tawassul. Kita ingat hadis tentang orang yang terjebak di dalam gua, kemudian masing-masing
disuruh tahu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berbeda dengan doanya musyafa, maksiat dan dia salahnya ya, salah ngomong sering. Ya, yang mendoakan ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalaq. Ya Allah, berikan kepada orang yang infak penggantinya, dia infakkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat satu lagi doain untuk orang-orang yang bakhil. Wa'ti Allahumma a'ti mumsikan dan ya Allah, berikan kepada orang yang memegang uangnya yang mau diinfakkan itu kerusakan bagi dia. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya yang sudah biasa infak, biasa sedekah, ya kita kuatkan tadi dengan doa. Kita sebenarnya kita sudah biasa didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang yang meninggal dunia itu menyesal. Ya. Innal insana lafi khusr. Sama. Yang lain, orang kalau sudah masuk ke alam kubur itu semuanya menyesal. Termasuk orang yang sudah biasa melakukan amal kebaikan menyesal. Kalau ada cerita dari hadis Rasulullah SAW, orang yang rumahnya sangat jauh sekali dari masjid, dia berangkat ke masjid itu 1 jam perjalanan, ya, 1 jam perjalanan. Kemudian ketika dia sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar pahala selama ini yang dia lakukan ibadah itu, dia nyesal. Kenapa cuma segitu? Kenapa seperti itu? Akhirnya membuat penasaran, ditanya kepada Rasulullah. Rasulullah, ini kita lihat orang ini orang yang baik. Kenapa dia menyesal dalam sakaratul mautnya? Tahu nggak kan? Dia itu menyesal bahwa perjalanan yang dia tempuh dari rumahnya menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid itu, dia diperlihatkan oleh Allah betapa besar pahala perjalanan dari rumahnya menuju masjid. Dia menyesal, kenapa nggak lebih jauh lagi perjalanannya 2 jam atau 3 jam? Dia nyesal, gitu ya. Termasuk orang yang biasa berinfak itu, dia menyesal. Dia mengatakan kepada Allah, disebutkan dalam Al-Quran, ya Allah, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, saya ingin hidup sebentar saja. Jadi kalau sudah di akhirat ini diperlihatkan oleh Allah betapa besar pahala infak, pahala sedekah. Makanya dia nyesal. Dia ingin hidup lagi, ya Allah, beri saya kesempatan hidup sebentar saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar saja. Apa yang akan dia lakukan kalau dia dihidupkan oleh Allah? Fa as-saddaq, saya mau bersedekah. Setelah itu saya mati enggak apa-apa. Jadi masya Allah, orang bisa nyesel gara-gara telat untuk berinfak bersedekah. Maka alhamdulillah kita sebelum kita semuanya menyesal, ya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang terbuka untuk melakukan amal saleh. Dan memang yang namanya setan itu kerjaannya adalah apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fadlah? Fadlah itu adalah keutamaan, artinya adalah kelebihan harta. Jadi Allah dengan berinfak Allah ganti kemudian menjadi banyak. Maghfiratan wa fadla, ayat ini kemudian ditutup wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Kita masing-masing saya kira mempunyai pengalaman spiritual terkait dengan masalah infak, masalah dengan sedekah, dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala la yukhlifu al-mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih apa yang sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya. Pahala orang yang berinfak, pahala orang yang bersedekah di dunia sebelum nanti di akhirat sudah dirasakan. Dan kita masing-masing sudah punya pengalaman dalam hal ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberadaan kita dengan dikumpulkan di tempat ini artinya kita sudah terbiasa untuk berinfak, tidak sombong, tidak
lilin yang diganti kepada orang lain. Karena di zaman sahabat terjadi ada orang yang kerjanya komentari infaknya orang, ada yang infaknya banyak, wah itu pasti dia dari kelas karena banyak, gitu ya. Nah, ada yang infaknya sedikit, jadi karena tadi masih lanjutan perang Tabuk, ya masih lanjutan perang Tabuk, ada sahabat itu yang infaknya hanya segenggam kurma. Padahal untuk mendapatkan segenggam kurma itu dia harus tempur, dia harus cari kerja, baru dia infak. Dikomentari oleh orang-orang munafik, tuh lihat dapat apa segenggam kurma, dapat apa 10.000, dapat apa 1.000, dikomentari. Itulah bagaimana bahayanya ya orang-orang munafik, bahwa kita sudah terbiasa orang infak, sudah kemampuannya segitu, nggak ada masalah. Itulah yang dia ikhlas, nggak ada masalah. Nah, makanya kita harus terbiasa, ya kita harus terbiasa membersihkan hati kita bahwa kita berinfak karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena terjejer nama kita tersebut. Ya, walaupun dijejer itu hanya untuk transparansi panitia karena biar tidak dituduh menggelapkan uang. Nah begitu ya, karena tuntunan zaman sekarang begitu. Ya, kalaupun ini dilihat dan kening ada semua, kalau di rekening orang muncul semua yang transfer sekian semua kan begitu. Nah ini bagian dari bagian transparansi, artinya tuntutan zaman sekarang sudah sedemikian, kita pun juga harus berkembang dalam sisi keikhlasannya begitu ya. Sudah terbiasa beribadah fisir wal alam. Ada orang yang setiap ibadahnya hanya sembunyi-sembunyi saja, tapi kalau ketika disuruh ibadah terang-terangan dia nggak siap hatinya. Nah kita harus terbiasa menjaga hati kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihindarkan dari penyakit-penyakit hati yang merusak semua ibadah kita, karena ibadah ini harus disyiarkan, ya ibadah ini harus disyiarkan. Orang-orang yang bermaksiat luar biasa mereka terang-terangan, sementara orang yang berbuat baik dikomentari, orang yang berbuat baik untuk dianggap pria dan lain sebagainya. Maka masya Allah beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu orang berbuat maksiat itu malu-malu, takut begitu. Sekarang masya Allah orang berbuat maksiat dengan terbuka, dengan sangat bangga, dengan seenaknya mereka lakukan. Maka mau tidak mau kita pun harus mensyiarkan kebaikan, kebajikan yang terus kita syiarkan. Pak Jajang dari tadi keliling-keliling untuk syuting kita semuanya, pahala tersendiri, jariah tersendiri. Faham man atau coba siapa yang hitung tadi langkahnya sudah berapa kali ya? Karena kita kan kurang menghargai apa yang sudah dilakukan orang lain. Maka kita semuanya, saya memuji begini juga, insya Allah tidak menjadikan Pak Jajang riak, pahalanya jadi hilang. Kita sudah terbiasa kalau kebaikan kita berbondong-bondong, tidak usah malu gitu ya. Berbondong-bondong yang kita mampu ini kita kerjakan, yang kita bisa ini kita kerjakan. Begitu. Saya bisa yang ceramah begini, ya mau infak. Orang yang ngerti ya sedekah, orang yang bersedekah ya bersedekah ilmu, karena nggak punya sedekah yang lain begitu ya. Aku kalau lihat Rasulullah SAW, mudah-mudahan silaturahim kita ini semakin dieratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh amal ibadah kita semakin murni ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Qul astagfirullah wa lakum, astagfirullah min qawlin bila ilmin, astagfirullah min qawlin bila amalin. Allahumma waffiqna ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Syafaq yang telah memberikan materi kajiannya yang tentang masalah sedekah dan infak. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, seperti biasa ini ada banyak yang bertanya-tanya ya, terkait masalah yang disampaikan oleh Ustaz. Kami beri waktu sekitar 2 menit. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Pak Rohman. Nah, bagaimana kalau kita menyiapkan kepada akan sedekah kita untuk orang tua yang sudah meninggal? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz langsung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibadah ya sedekah atas nama almarhum orang tua kita boleh ya. Jadi itu bagian dari kullu ibni adam yaqta'u 'amaluhu
illa bitalata. Semua amal manusia itu terputus kecuali 3 gitu ya. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun shalihun yad'u lahu. Ya, yang terus mengalir sedekah jariyah. Gitu ya. Jadi orang yang sedekah jariyah terus akan mengalir. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Seorang guru mengajarkan murid, kemudian muridnya mengamalkan apa yang diajarkan. Nah, itu menjadi amalan yang terus mengalir, begitu ya. Dan jangan lupa orang tua ini juga adalah guru. Orang tua lah yang mengenalkan kita kepada kebaikan. Orang tua lah yang mengajarkan kita suratul Al-Fatihah. Jadi orang tua lah yang mengajarkan kita tentang bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang tua. Ya. Akhirnya kan ilmu kita ini bertambah-tambah. Nah, bisa juga ada ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian masuk juga waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Gitu ya. Jadi kita berilmu, kita berdoa. Doa kita kemudian kita wujudkan dalam seperti ini dengan disebut dengan amal soleh. Itu juga bagian dari doa kita, dari tawassul dengan doa kita wujudkan dalam amal soleh untuk pahalanya disalurkan kepada orang tua kita. Jadi bagus, itu adalah bagian dari bakti kita kepada orang tua untuk menambah pahala, untuk menambah jariah orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tentunya ya tadi kalau ada biasanya ada kurban ya, kurban atas nama orang tuanya, sedekah ke masjid atas nama orang tuanya dan lain-lain. Itu boleh, tidak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan Bapak. Pak Ibu langsung berani. Masuk neraka kalau hadisnya sahih gitu ya. Nah, tinggal apakah masuk nerakanya itu khalidina fiha kan begitu ya. Apakah masuk nerakanya itu selamanya kan begitu. Jadi setiap orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan amalnya. Ya. Jadi ada yang enggak langsung masuk surga, ada yang di karantina dulu, masuk neraka dulu, baru kemudian setelah selesai urusannya, kesalahan-kesalahannya bersih, kemudian dia dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi redaksi yang akan misalkan fil jannah itu artinya di situ adalah tidak kekal, kecuali yang disebutkan di dalam redaksinya. Misalkan disebutkan dalam Al-Qur'an innal khalidina fiha, gitu ya. Maka dia adalah penghuni surga selama-lamanya. Nah, itu kita pastikan berdasarkan informasi yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga selama-lamanya. Nah, maksudnya dari yang tadi dicontohkan itu adalah redaksinya seperti itu adalah bentuk larangan yang agar tidak mudah-mudah orang melakukan hal seperti itu. Larangan untuk menelantarkan hewan, menyakiti hewan, yang itu tidak dibolehkan di dalam agama Islam, sehingga redaksinya ancaman seperti itu masuk. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Terima kasih. Ada lagi satu lagi pertanyaan kesempatan ibu ada lagi ibu? Ada lagi? Jadi yang saya tanyakan adalah kalau kita berinfak ke sedekah atas nama istri atau anak itu seperti apa? Apa namanya? Sampai enggak? Terima kasih. Maksudnya istri berarti almarhum. Iya. Kasusnya sama dengan tadi ke orang tua ya. Sama dengan ke orang tua bahwa kalau kita di dalam melakukan kebaikan, ya, kalau di orang ketika masih hidup, kita itu bersedekah berinfak itu ada prioritasnya. Siapa yang kita dahulukan di dalam berinfak? Kita berinfak itu kita dahulukan adalah kerabat kita. Kalau kerabat kita itu adalah orang yang membutuhkan, ya, jangan sampai kita sedekahnya jauh dulu sementara kerabat kita ada yang kekurangan. Ya, ada prioritas. Jadi keluarga dekat, keluarga jauh kita taskan dulu, ya. Nah, ini dalam hal kalau orang yang ya masih hidup. Bagaimana dengan orang
meninggal, sama saja orang yang sudah meninggal itu adalah orang yang sangat membutuhkan doa. Ya, orang yang sangat membutuhkan kiriman doa. Yang paling dibutuhkan orang yang sudah meninggal ya doa. Dan siapa yang bisa mendoakan? Ya orang-orang dekatnya. Orang-orang dekatnya. Nggak mungkin kita mengandalkan orang yang jauh. Maka kita yang sudah terbiasa hidup bersama, ya, maka kita yang paling tahu bagaimana amal dia. Dan insya Allah kalau yang kita lakukan itu adalah tidak hilang pahalanya, kita pun dapat. Kalau kita niatkan untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita yang sudah meninggal, sampai insya Allah untuk kebaikan dia, untuk meringankan beban dia, gitu ya. Jadi semua kebaikan kita untuk orang-orang yang sudah meninggal, apalagi orang tua juga jelas, istri, ya, orang yang selama ini mendampingi kita, ya, itu insya Allah pun juga sampai. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW selalu mengingat kebaikan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Sering disebut-sebut, ya, sering disebut-sebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW pas sudah meninggal, sampai membuat cemburu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan disebutkan bahwa satu-satunya perempuan yang melahirkan dari keturunanku adalah Khadijah radhiyallahu anha. Satu-satunya perempuan yang mau menerima dakwahku di kala orang lain tidak ada yang mau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, tahu bagaimana perjuangannya. Makanya selalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka doa kita melalui tadi dengan amal soleh itu adalah mengalirkan pahala kepada kerabat kita, istri kita yang telah mendahului kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Azizul Mustafa yang memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa sehingga bisa menenangkan hati kita, ya, yang bertanya yang tidak puas, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang boleh bertanya. Baik bapak ibu jemaah yang berbahagia, kita bersama pada salat terakhir yaitu penutupan. Mari, tapi sebelumnya sampaikan dulu, setelah penutupan nanti ada acara yang berikutnya yaitu sosial selamat malam bersama. Perlu disampaikan bahwasanya kami menyediakan dua menu utama. Ini ada nasi kimbel dan tongseng sapi dan lontong yang Budi dan Pak Guru menyediakan. Silakan nanti di Bapak Ibu sesuai dengan selera, ya, silakan mengambil sarapan makan malamnya. Baik, marilah kita bersama-sama menutup pengajian rutin malam bahasa ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa pada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami bersama pengacara